Hai, balik lagi bersama saya Mencari Herman di segmen Ngopi Tengah Malam. Ini udah tengah malam, udah jam 3-an pagi, baru terbangun karena anak juga terbangun. Itu dia belum tidur. Aduh, sorry. Nah, di video kali ini topiknya adalah kesalahan utama penjual kopi. Nah, banyak calon-calon owner coffee shop ketika kafenya dibangun, ketika mesin saya install, ketika saya berikan training. Saya juga bukan hanya kasih training secara skill, tapi kita juga harus kasih pelatihan training secara mindset. Nah, saya tanya ke calon owner yang baru akan buka coffee shop ini, oke, tempat ini untuk umur berapa? Dari dewasa, tua, muda, kalau bisa semuanya. Dia jawab, oke. Terus ini tempat untuk menengah ke atas atau menengah ke bawah? Kalau bisa dua-duanya masuk. Nah, ini tempat buat perokok atau enggak? Kalau bisa buat dua-duanya masuk. Ini tempat buat cowok atau cewek? Dua-duanya. Wah, itu sebenarnya mindset yang benar-benar fatal ya. Karena kita tidak bisa jual ke semua orang. Contoh iPhone dengan Android lah kita ngomong. iPhone penjualannya hanya 11%. 11% dari total pengguna smartphone di seluruh dunia. 89%-nya dikuasai oleh Android. Nah, tapi secara data, secara revenue, iPhone atau Apple memegang 56% revenue atau pendapatan secara total, artinya dia lebih banyak duitnya. Nah, itu tandanya lebih bagus kalau kita fokus kepada market tertentu. Sadar nggak kalau tiap pagi, contoh kita tiap pagi berangkat kerja, kita itu udah dibanjiri ribuan brand. Dari pertama buka handphone itu kita udah dibanjiri ratusan brand mungkin ya. Kita lihat WhatsApp, YouTube, kan itu semuanya brand. Sampai ke kantor kita udah terlalu overwhelmed dengan brand. Nah, di zaman sekarang ini kalau kita membuat average product for average people, average people ini maksudnya kalau kita membuat produk pada umumnya untuk orang-orang pada umumnya, karena terlalu banyaknya brand tadi, terlalu dibanjirinya oleh brand yang sama, contoh brand kopi, mereka dibanjiri oleh brand kopi, hal yang paling pasti dilakukan adalah mengabaikan informasi. Jadi begini, karena average people atau orang-orang pada umumnya ini tukang mengabaikan informasi. Penjual kopi yang keren itu adalah penjual kopi yang menolak menjual ke mereka, begitu loh. Ibaratnya, oke, kalau kamu mau minum boba, oke, nggak apa-apa, kopi bukan untuk kamu. Kalau memang mau minum teh, jangan jual kopi ke mereka, ibaratnya begitu. Karena penjual kopi yang keren itu adalah penjual kopi yang, hey, ini untuk kamu, tapi sorry, ini bukan untuk kamu. Itu ibaratnya kita jual makanan kucing. Jangan dong jual makanan kucing ke orang yang nggak punya kucing. Jual makanan kucing ke orang yang punya kucing. Nah, sebenarnya makanan kucing itu juga bukan untuk kucing. Makanan kucing itu untuk kamu. Contoh kita lihat makanan kucing, di belakangnya ada tulisan ini ada omega 3, kucingnya jadi aktif, bulunya lebat, nanti kucingnya lebih bahagia, bla bla bla. Sebenarnya kucing tahu apa soal itu. Jadi makanan kucing sebenarnya bukan untuk kucing, tapi untuk kamu manusia. Begitu juga dengan makanan bayi. Nah, makanan bayi itu bukan untuk bayi, tapi untuk emaknya. Tisu bayi bukan untuk bayi, tapi untuk emaknya. Contoh tisu bayi, dia tulis tisu
titik-titik untuk kulit bayi yang lembut. Nah, yang kita belikan itu sebenarnya cerita di balik tisu itu maksudnya. Nah, itu kehebatannya, mereka tahu, oke, kalau kamu tidak punya bayi, sorry, ini bukan untuk kamu, ini hanya khusus yang punya bayi, ibaratnya gitu. Kalau jual kopi juga begitu, kita jual, oke, kamu peminum boba, ini bukan untuk kamu. Kamu peminum kopi, ya ini untuk kamu. Jadi kalau kita menolak menjual ke semua orang, kita nggak frustasi. Kita tidak habis tenaga, tidak habis duit. Nah, sekarang kejadiannya adalah orang frustasi, habis tenaga, habis uang. Yang dia effortnya 200%, yang dia dapat hanya 20%. Karena dia berusaha mengubah orang yang peminum teh, yang menganggap kopi itu racun, untuk minum kopi. Nah, jadi balik lagi ke average product for average people. Jangan, kalau saya saran sih bagi kalian yang baru ingin memulai bisnis kopi atau yang sudah punya bisnis kopi, coba jangan bikin average product for average people. Karena average people itu orang yang tukang mengabaikan informasi tadi. Kita cerita, kita memberikan informasi karena dia orang-orang pada umumnya, dia pasti mengabaikan informasi. Nah, kalau kita mau menjual kopi, kita ceritalah ke orang yang pengen mendengar cerita kita, yaitu orang-orang aneh itu. Nah, di dunia ini hanya dua orang. Ada orang pada umumnya atau orang yang dianggap aneh atau unik. Aneh, unik, selengean, nyentrik, kita jual aja ke mereka. Saya bukan ngomong kopi, ini kopi secara keseluruhan ya, bukan kopi dalam menu tertentu. Jadi kita juallah kopi kita ke orang aneh itu. Nah, karena orang aneh itu ketika kita bercerita, mereka akan mendengarkan. Nah, si orang-orang pada umumnya ini, ketika kita bercerita, mereka mengabaikan. Si orang aneh ini, kalau mereka ada yang namanya otaku di dalam diri mereka. Mereka ada jiwa otaku. Jiwa otaku itu bahasa Jepang ya. Artinya orang yang benar-benar menekuni hobi. Jadi otaku ini, kalau kita bercerita, dia akan mendengarkan cerita kita. Mereka suka mendengar dan mereka suka bercerita. Jadi kalau kita bercerita ke otaku, mereka mendengar cerita kita sepenuh hati, dan si otaku ini bercerita, dia akan bercerita, dan perlahan-lahan ceritanya akan menyebar. Nah, otaku bisa dibilang praktisi lah kalau dalam bahasa Indonesia. Dia praktisi bisnis, dia praktisi kesehatan, praktisi olahraga, praktisi pendidikan. Biasanya orang-orang praktisi ini orang-orang yang punya hobi spesifik, orang-orang yang benar-benar menekuni hobi ini, orang-orang yang pengopi. Ingat, bukan kopi dalam menu tertentu, ini kopi in general ya. Nah, ingat, kalau kita berusaha menjual makanan anjing ke orang yang nggak pelihara anjing, kita akan frustasi, buang waktu, tenaga, dan uang. Nah, kalau kita berusaha menjual makanan anjing ke orang yang nggak pelihara anjing, kita kayak buang waktu, tenaga, uang, dan kita kan nggak punya uang, kita nggak punya waktu, kita nggak punya tenaga. Tapi ide bagusnya, tapi itu kabar baiknya. Kabar baik, kalau kita nggak punya uang, nggak punya waktu dan tenaga, maka kita harus menjadi spesifik. Spesifik, ini buat siapa? Oke, kamu nggak punya anjing, jangan. Kamu punya anjing, ya ini untuk kamu. Kamu nggak minum kopi, no, jangan. Kamu minum kopi, ya ini untuk kamu. Jadi, bagaimana cara kita menentukan target market kita adalah jangan menentukan target market itu
berdasarkan demografis. Demografis itu adalah kependudukan. Demografis itu contoh umur, jenis kelamin, ekonomi, suku, intinya kependudukan. Tapi tentukanlah target market berdasarkan psikografik atau psikografik, berdasarkan psikologi. Jadi kopi ada hubungannya dengan psikologi. Seseorang minum kopi punya psikologi yang berbeda dengan seseorang yang tidak minum kopi. Ya udah, kita menentukan target market kita berdasarkan psikografis, jangan demografis. Nah, tapi yang terjadi di lapangan apa? Orang berusaha menjual ke semua orang, akhirnya dia membuat average product for average people. Akhirnya yang terjadi karena dia maru, dia pengen jual ke semua orang, perang harga, red ocean. perang harga itu udah jual murah, dipotong lagi harganya. Terus akhirnya menjadi red ocean, samudra merah, semuanya berdarah-darah, yang dijual sama, cara jualan sama, semua sama, dan terjadi perang-perangan harga. Nah, itulah yang sebenarnya harus kita sadari, harus kita bersama-sama kita ubah. Kita jual kopi, juallah ke orang-orang aneh itu. Nah, sebenarnya industri kopi Indonesia ini kekurangan orang aneh. Industri kopi Indonesia ini terlalu banyak average people-nya. Terlalu banyak orang-orang pada umumnya yang menjual produk-produk pada umumnya. Jadi bukan berarti nggak boleh jual kopi yang sama, cuman kalau memang mau jual kopi yang sama, sampaikanlah bukan benefit tapi value-nya. Oke, contoh sama-sama es kopi, susu, gula aren, sama semuanya, tapi kita value-nya kan berbeda. Jadi kita jangan sampaikan benefitnya, sampaikan value. Value dan benefit dua hal yang berbeda ya. Oke, sekian video saya kali ini. Pesan saya, jangan jual makanan anjing ke orang yang nggak punya anjing. Jangan jual makanan kucing ke orang yang nggak punya kucing. Jangan jual makanan bayi ke orang yang nggak punya bayi. Dan ini analogi untuk jangan jual kopi ke semua orang. Nah, sekali lagi saya ulang, contoh makanan kucing itu sebenarnya bukan untuk kucing. Makanan kucing itu untuk manusia. Kalau kucing memang bisa pilih, dia akan pilih rasa tikus. Jadi sebenarnya kenapa kita beli makanan kucing? Karena cerita. Ini mungkin untuk menjelaskan video saya yang sebelum-sebelumnya, yang saya sering bilang storytelling. Nah, makanan kucing, makanan bayi, makanan anjing, kita beli karena kita beli ceritanya. Contoh, dia bercerita makanan anjing ini membuat anjingnya lebih aktif. Anjing tahu apa soal makanan dia? Kita manusia yang tahu. Nah, contoh susu bayi yang dia cerita kalau dia udah berpengalaman dari 1940 meneliti nutrisi lengkap untuk bayi. Bayi tahu apa? Kita beli ceritanya. Nah, untuk kopi juga begitu. Kita harus bisa menceritakan bukan benefit, tapi value dari produk kita, nilai dari usaha kita, nilai dari coffee shop kita, nilai apapun, angkat aja, ceritakan. Contoh, biji kopinya apa, baristanya siapa, kenapa punyaku lebih baik dari orang lain. Itulah value. Sekian video saya. Sebagai penutup, seperti biasa, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini, termasuk ketika Anda menemukan video ini. Terima kasih sudah mencari Herman. Oh iya, satu poin penting. Anda tidak harus menerima apa yang saya katakan, tapi setidaknya ini bisa menambah wawasan. Setidaknya menambah wawasan dan oh, ada orang yang berpikiran seperti ini. Masalah Anda cocok atau enggak sih, bodoh amat.